Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nabila Muhammad Rizal dengan nomor NPM saya 0204241137. Teman-teman, jangan bosan-bosan untuk nontonin YouTube channel saya ya. Bantu support saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe biar saya semakin semangat untuk posting dan upload konten-konten di YouTube saya. Oke teman-teman, jadi kali ini saya berada di salah satu tempat bersejarah yang ada di kota Ternate, yaitu di Benteng Tolokom. Saya akan membahas tentang laporan arus kas. Untuk penjelasannya yang lebih lanjut, simak video selanjutnya. Nah, di sini saya akan jelaskan materi laporan arus kas, definisinya, manfaat, ruang lingkup, tujuan, kas dan setara kas, identitas laporan arus kas, penyajian laporan arus kas, aktivitas operasinya, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan atau pembiayaan, serta arus kas masuk, arus kas keluar, dan arus kas bersih. Operasional sehari-hari, investasi, membangun atau membeli sesuatu, pendanaan atau pinjaman, kurang pembayaran, kurang pengeluaran. Nah, untuk penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama kita bahas penjelasan dari laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang memberikan informasi tentang arus kas masuk dan keluar suatu perusahaan selama periode tertentu. Tujuan utama laporan arus kas adalah untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta bagaimana perusahaan mengelola arus kasnya untuk mendukung operasional, investasi, dan pendanaan. Nah, untuk selanjutnya kita masuk di definisi. Definisi laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi tentang kas yang diterima dan dikeluarkan oleh perusahaan dalam suatu periode. Dalam suatu periode akuntansi, laporan ini mencatat 3 jenis aktivitas utama, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, masuk ke manfaatnya. Laporan arus kas memiliki beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama, menilai likuiditas atau membantu penggunaan laporan misalnya investor, kreditor, dan manajer untuk menilai likuiditas dan solvabilitas perusahaan, menilai kemampuan pembayaran utang, memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, memprediksi arus kas masa depan, menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi arus kas masa depan yang dapat mendukung. Nah, keputusan investasi dan pendanaan, evaluasi kinerja keuangan, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana operasi perusahaan mempengaruhi kas dibandingkan dengan hanya melihat laporan laba rugi yang bisa dipengaruhi oleh metode akuntansi tertentu. Selanjutnya, ruang lingkup. Laporan arus kas mencakup 3 kategori aktivitas utama. Yang pertama aktivitas operasi. Arus kas yang berasal dari kegiatan operasional sehari-hari perusahaan. Aktivitas investasi. Arus kas yang terkait dengan pembelian dan penjualan aset jangka panjang atau investasi lainnya. Aktivitas pendanaan atau pembiayaan. Arus kas yang berkaitan dengan transaksi utang dan ekuitas perusahaan seperti penerbitan saham, pinjaman atau pembayaran dividen. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuannya. Tujuan utama laporan arus kas adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi pengguna. Laporan dalam menilai arus kas masuk dan keluar perusahaan, menyediakan gambaran mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas yang diperlukan untuk mendanai kegiatan operasional dan investasi. Kas dan setara kas. Kas dan setara kas mencakup kas uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan baik yang ada di kas kecil maupun yang ada di rekening bank.
Selanjutnya, setara kas. Ini instrumen keuangan jangka pendek yang sangat likuid yang dapat dengan mudah dikonversikan menjadi kas dan memiliki resiko nilai yang sangat rendah, seperti deposito jangka pendek. Selanjutnya, identitas laporan arus kas. Laporan arus kas biasanya terdiri dari judul laporan. Di sini menyebutkan perusahaan judul laporan arus kas dan periode waktu yang tercakup. Arus kas dari aktivitas operasi menyajikan arus kas yang berasal dari kegiatan utama perusahaan. Arus kas dari aktivitas investasi menyajikan arus kas terkait dengan pembelian dan penjualan aset. Arus kas dari aktivitas pendanaan menyajikan arus kas yang terkait dengan transaksi pendanaan perusahaan. Selanjutnya, penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas dapat disajikan dengan dua metode, yaitu metode pertama, metode langsung. Di sini menyajikan arus kas masuk dan keluar yang disusun berdasarkan kas yang diterima dan dibayar. Yang kedua, metode tidak langsung, dimulai dengan laba bersih dan kemudian disesuaikan dengan perubahan dalam kas dan setara kas yang berasal dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Selanjutnya, aktivitas operasi. Aktivitas operasi mencakup penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa, pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan, penerimaan dan pembayaran lainnya yang terkait dengan kegiatan operasional sehari-hari perusahaan. Contohnya, arus kas masuk, penjualan produk atau layanan. Arus kas keluar, pembayaran untuk biaya produksi, biaya operasional, dan pengeluaran lainnya. Dan aktivitas investasi. Aktivitas investasi mencakup pembelian dan penjualan aset tetap, misalnya tanah, bangunan, mesin, dan pembelian dan penjualan investasi jangka panjang, misalnya saham atau obligasi. Pembayaran atau penerimaan terkait dengan pinjaman atau investasi lainnya. Di sini contohnya arus kas masuk, penjualan aset tetap atau investasi. Arus kas keluar, pembelian peralatan atau properti. Aktivitas pendanaan atau pembiayaan. Aktivitas pendanaan mencakup penerimaan kas dari pinjaman atas penerbitan saham, pembayaran kas untuk melunasi utang atau membayar dividen. Di sini contohnya arus kas masuk, penerbitan saham atau pinjaman yang diterima. Arus kas keluar, pembayaran utang atau pembayaran dividen. Arus kas masuk, arus kas keluar, dan arus kas bersih. Arus kas masuk, semua penerimaan kas yang diterima oleh perusahaan, baik dari aktivitas operasional, investasi, maupun pendanaan. Contohnya penjualan produk, penerimaan pinjaman, atau hasil investasi. Arus kas keluar, semua pengeluaran kas yang dikeluarkan oleh perusahaan, baik untuk kegiatan operasional, investasi, maupun pendanaan. Nah, di sini contohnya pembayaran kepada pemasok, pembelian aset, atau pembayaran utang. Arus kas bersih, selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar dalam suatu periode. Ini menunjukkan apakah perusahaan memiliki kas bersih yang positif atau negatif pada akhir periode. Arus kas bersih dari aktivitas operasi diperoleh setelah menghitung seluruh arus kas masuk dan keluar dari aktivitas operasional. Arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan masing-masing diperoleh dari arus kas masuk dan keluar yang terkait dengan kegiatan investasi dan pendanaan. Kategori arus kas operasional sehari-hari. Arus kas yang berasal dari kegiatan rutin dan operasional perusahaan seperti penjualan barang atau jasa serta pembayaran untuk biaya operasional sehari-hari. Selanjutnya, arus kas masuk, penerimaan dari penjualan. Arus kas keluar, pembayaran biaya operasional seperti gaji, bahan baku, biaya administrasi. Investasi di sini membangun atau membeli sesuatu. Arus kas yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan aset jangka panjang seperti properti, pabrik, peralatan, atau investasi lainnya. Arus kas masuk, penjualan aset tetap atau investasi. Arus kas keluar, pembelian aset tetap, investasi jangka panjang, dan pendanaan atau pinjaman dikurang pembayaran. Arus kas yang berasal dari kegiatan pendanaan seperti penerbitan saham atau utang serta pembayaran utang atau dividen. Selanjutnya, arus kas masuk, penerimaan dari pinjaman atau penerbitan saham.
saham, arus kas keluar, pembayaran utang atau pembayaran dividen kepada pemegang saham. Nah, secara keseluruhan, di sini kesimpulannya laporan arus kas memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kesehatan keuangan perusahaan dengan fokus pada kas yang merupakan elemen penting untuk kelangsungan operasional dan investasi jangka panjang. Itulah penjelasan yang dapat saya sharing kepada teman-teman kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.